Formula E akan tetap menjadi polemik, ditulis oleh Joe Putra di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Tak habis-habisnya polemik penyelenggaraan Formula E masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Masalahnya, Pemprov DKI masih belum jelas memberikan informasi di mana tepatnya tempat penyelenggaraan atau sirkuit untuk ajang balap tersebut. Sementara rumor yang beredar seputar penyelenggaraan balapan mobil listrik ini tidak direstui bertempat di kawasan Monas oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan ring 1 yang berdekatan dengan Istana Presiden. Inilah yang menjadi cibiran dari masyarakat, di mana Pemprov DKI sudah terlanjur melakukan revitalisasi kawasan Monas dengan penebangan sejumlah pohon yang dilindungi serta perusakan jalan demi ajang yang tak jelas itu. Ajang Formula E bisa dikatakan belum setenar ajang balap Formula One. Namun bagi yang suka balap ini akan mengatakan bahwa Formula E merupakan puncak teknologi kendaraan listrik saat ini. Hal itu dijelaskan oleh praktisi pembuat kendaraan listrik Ricky Elson. Ia pernah mengembangkan mobil listrik bersama mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ricky mengatakan kendaraan listrik bisa bersaing dengan kendaraan konvensional pada cabang olahraga otomotif. Bahkan Ricky dengan antusiasnya menjelaskan bahwa kendaraan listrik bisa mengalahkan teknologi kendaraan konvensional dalam hal performa. Bisa dikatakan pula, mobil bertenaga listrik saat ini memiliki tenaga yang besarnya melampaui tenaga mesin konvensional di kelas yang sama. Tidak usah dijelaskan, mungkin sebagian besar orang sudah tahu kelebihan mobil listrik versus mobil konvensional. Sekarang pertanyaannya, apakah penting mengedukasi masyarakat tentang keunggulan kendaraan listrik harus mengadakan balap Formula E? Rasanya tak perlu. Pasalnya, ajang balap tersebut hanya buang-buang anggaran dan tidak menguntungkan sama sekali. Zaman sekarang informasi sangat mudah didapat. Apabila masyarakat ingin tahu lebih mendalam mengenai kendaraan listrik tanpa harus membeli tiket untuk menonton FE, yang lebih membuat sebagian besar masyarakat tak menerima ajang ini diselenggarakan karena acara ini menelan anggaran yang fantastis untuk komitmen fee yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI. Anggaran Formula E dinilai akan berguna dialokasikan untuk penanganan pandemi, penanganan banjir, serta mempercepat pemulihan ekonomi terkait dampak COVID-19. Tentu warga yang waras akan menolak acara ini dilaksanakan. Triliunan rupiah untuk acara yang tak lebih dari 3 hari. Keuntungan apa yang akan didapat bagi warga DKI? Untuk menonton ajang ini pun tidak gratis. Warga yang ingin menonton harus membayar tiket karena tidak bisa mengintip dari pinggir jalan. Sementara itu komitmen dari setiap kota penyelenggara berbeda-beda. Ada yang gratis dan ada pula yang pembayaran komitmen fee jauh di bawah nominal di Jakarta. Bagi saya, apa saja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait Formula E dengan memberikan informasi yang jelas, transparansi terhadap anggaran dan mengkalkulasi mengenai untung rugi pelaksanaan acara ini, saya yakin seluruh warga DKI akan mendukung. Dan ini akan menguntungkan Anies Baswedan sebagai gubernur yang jujur dan dapat dipercaya. Namun, maling tetaplah maling yang akan terus menggasak uang negara. Semenjak perhelatan ini pertama kali diumumkan oleh Pemkot sudah menunjukkan niat yang tidak baik. Banyak permasalahan yang timbul yang akhirnya menjadi polemik karena belum ada kejelasan yang memuaskan semua pihak. Dan masyarakat masih bertanya mengenai kapan tanggal pelaksanaan dan di mana letak sirkuit yang akan dipakai untuk ajang ini. Apakah trek dimulai dari Cawang menuju Grogol atau dari Ancol ke Ragunan? Ini masih penuh misteri. Jadi, argumen Ricky mengenai kendaraan listrik lebih bertenaga dibanding kendaraan konvensional tidak ada korelasinya dengan perhelatan Formula E yang akan diselenggarakan di Jakarta. Kita bisa lihat Norwegia adalah negara pengguna mobil listrik terbanyak, namun tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk acara Formula E. Tak itu saja, perhelatan Formula E juga tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kita bisa menyimpulkan bahwa dampak ekonomi yang didapat dari acara FE ini tidak begitu jelas. Dampak positif mungkin hanya dirasakan pada keuntungan makro yang dirasakan oleh segelintir pihak. Sementara, dampak ekonomi bagi kalangan menengah ke bawah tidak bisa diharapkan. Artinya, tukang bubur ayam, tukang ketoprak, tukang gorengan, tukang cendol dan lainnya tentu saja tidak bakal merasakan dampak ekonomi dari acara ini. Karena bagi saya, keputusan Pemprov DKI untuk mengadakan acara ini hanyalah sebuah pencitraan paling mahal yang pernah dilakukan oleh seorang gubernur yang ingin menjadi presiden. Anies berharap pencitraan ini berhasil dan membawa namanya terangkat dan dieluk-elukan. Manusia bisa merencanakan, namun Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Perjalanan Anies untuk menuju kesuksesan dijegal dari segala penjuru, mulai dari pandemi, interpelasi, sepupu dipecat, dan seterusnya. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Rocky Gerung
Milenial anggap Ganjar dan Puan adalah orang bodoh. Ditulis oleh Joe Putra di siword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Manusia dungu seperti Rocky Gerung yang pemikirannya ibarat sedang masturbasi otak namun sering ejakulasi dini selalu tidak dapat memuaskan diri sendiri. Akibatnya kepuasan yang tak pernah dicapai menjadikan mulutnya sering meracau, tak dapat dikontrol. Rocky tanpa malu menyatakan sikapnya dengan melontarkan pernyataan yang bombastis dan ngawur, menyerang siapa saja yang pro terhadap pemerintah. Tentu Rocky melakukan ini semua karena sesuai pesanan dan perjanjian antara dirinya bersama Bohir. Ia tidak peduli segala pernyataan yang keluar dari mulut sampahnya, apakah hal tersebut benar ataupun salah. Yang terpenting adalah menyerang dan menyindir pemerintah supaya menjadi sorotan sampai kapanpun. Inilah mengapa banyak stasiun TV yang masih memerlukan jasa Rocky sebagai narasumber untuk menaikkan rating karena berharap kaum sebelah akan banyak yang menonton. Setiap statement yang dilontarkan Rocky bisa menjadi bahan pemberitaan yang akhirnya menjadi polemik di tengah masyarakat umum. Narasi yang baru-baru ini dibangun Rocky Gerung mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak. Perbincangan mengenai dunia perpolitikan di Indonesia, yakni ada sejumlah kekonyolan terkait dengan calon presiden 2024. Rocky menyebut bahwa menaikkan elektabilitas Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan Ketua DPR Puan Maharani merupakan hal yang konyol. Pembahasan itu Rocky sampaikan dalam diskusi memprediksi kemunculan capres ala pembagian wilayah penanganan COVID Jawa Bali, non-Jawa Bali, di mana acara digelar di kedai kopi. Pembicaraan dimulai ketika bicara perbincangan Rocky dengan kaum milenial di Indonesia dan beberapa negara. Ia mengaku para kaum milenial heran atas isu-isu politik yang terjadi di Indonesia. Saya berdiskusi dengan kaum milenial, mereka mendengar kekonyolan-kekonyolan dalam politik kita. Banteng versus celeng, dia bingung, kata Rocky. Ia juga menambahkan bahwa kaum milenial ingin tokoh-tokoh politik menaikkan hal yang berbau akademik terkait dengan Society 5.0 yang fokus pada pembahasan gender equality sampai human rights. Untuk itulah Rocky berpendapat dengan menaikkan elektabilitas Ganjar atau Puan merupakan hal yang konyol. Pasalnya, kaum milenial menginginkan sosok calon pemimpin negara yang peduli dengan kesetaraan gender hingga demokrasi. Jadi konyol kita berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar, padahal bagi milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan. Sama, mereka anggap ini orang gak ngerti new grammar of world politik adalah gender equality, demokrasi, human rights, tambah Rocky Gerung. Di sini saja Rocky ketahuan ngibul. Pertama, kapan RG memperbincangkan hal ini ke kaum milenial? Kedua, pembicaraan tidak hanya kaum milenial dari Indonesia, tetapi milenial dari beberapa negara. Kapan dan di mana ya? Lagi pula perbincangan Rocky terkait kesetaraan gender, demokrasi, dan hak asasi manusia merupakan hal yang sudah basi dan berjamur. Saya maklum saja, mungkin Rocky terlalu sibuk dengan bercocok tanam di tanah sengketanya, sehingga dia tidak update pengetahuannya. Jejak digital membuktikan bahwa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan sebagai provinsi yang menjunjung kesetaraan gender, sehingga tidak perlu dipertanyakan kembali ke Ganjar mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Begitu pula dengan Puan Maharani, yang tentunya sebagai perempuan sering mengangkat isu kesetaraan gender di setiap kesempatan. Di sini Rocky asal jeplak dan bacot dengan tidak melakukan riset dulu bahwa banyak jejak digital yang Puan angkat mengenai isu gender equality. Pertanyaannya sekarang, sebutkan salah satu tokoh pilihan milenial yang concern dengan isu gender equality hingga demokrasi. Apakah AHY dan Anies? Ayo Rung, dijawab dan jangan jadi dungu. Saya dapat menyimpulkan bahwa Rocky sedang menggiring opini mengenai isu milenial yang secara tidak langsung mempromosikan junjungannya, yakni AHY, sebagai alternatif calon presiden dari kaum milenial. Betul kan Rung? Karena pada diskusi tersebut pria yang mengaku profesor ini mengkritik masalah Presidential Threshold atau PT untuk pencalonan presiden. Untuk itulah saya dapat menilai jika PT ditiadakan maka dengan leluasa AHY akan maju mewakili kaum milenial yang menurut Rocky kritis dan pintar. Rocky pun beranggapan ambang batas pencapresan menunjukkan oligarki politik di Indonesia sedang berkembang biak mencetak politisi. Yap, tak terkecuali keluarga Cikeas yang sedang beternak oligarki dan dinasti demi ambisi politik dan kekuasaan. Kaum milenial juga tidak dungu seperti Rocky Gerung yang mengaku profesor tetapi bisa ditipu membeli tanah dengan sertifikat palsu. Masih banyak anak milenial yang berakal sehat akan memilih pemimpin sesuai kriteria mereka. Hanya kaum gadrun milenial yang memilih calon pemimpinnya yang tidak memiliki prestasi yang membanggakan, seperti Anies misalnya.
Selain itu, buat apa memilih calon yang milenial seperti AHY apabila pengalaman politik sangat minim dan terkesan dipaksakan? Tentunya akan bodoh apabila ada kaum milenial yang memilih calon seperti ini. Jangan bicara atas demokrasi, HAM, dan kesetaraan gender apabila Rocky belum merasakan sebagai pejabat publik. Teori lebih mudah untuk dihafal, tetapi praktik di lapangan adalah buku hidup yang sebenarnya untuk dipahami dan dipelajari. Pernyataan Rocky mengenai milenial menyebut Ganjar dan Puan bodoh hanya mengada-ada, dan tentunya ini sebuah pembunuhan karakter. Pernyataan Rocky hanya didasari karena kecemburuan dan sakit hati karena junjungannya AHY tidak dilirik untuk menjadi pemimpin negara ini. Membuat framing Ganjar dan Puan bodoh hanya untuk menggiring masyarakat untuk berpaling ke figur lain. Rocky sedang menggiring narasi busuknya agar calon alternatif seperti AHY yang lebih muda dapat dijadikan pilihan tepat bagi kaum milenial. Tetapi Rocky tetap dungu bahwa tidak semua pemilih milenial memilih calon dari kalangan milenial, karena kaum milenial percaya dengan hasil, kinerja, komitmen, dan pembuktian, bukan yang hanya bicara manis tebar pesona, tetapi minim dalam pengalaman dan prestasi. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?